Mengejutkan, inilah 4 berita politik terbaru hari ini. Berita pertama, Panglima TNI Andika Perkasa disebut incar suara puluhan juta keturunan PKI untuk modal Pilpres 2024. Panglima TNI Andika Perkasa dituding menjaring suara puluhan juta keturunan Partai Komunis Indonesia PKI untuk memilihnya dalam Pilpres 2024 mendatang. Pengamat kebijakan publik Narasi Institut Ahmad Nur Hidayat mengatakan, hal itu dikarenakan kebijakan Panglima TNI memperbolehkan keturunan PKI untuk mendaftar jadi prajurit TNI. Terasa seperti ada suasana soft campaign yang ingin dilakukan oleh Andika. Terasa kental muatan politisnya. Angka statistik keturunan PKI di Indonesia sekitar 25 juta orang. Jika Andika ikut dalam konstelasi pemilu untuk dipilih, maka dia bisa mempunyai peluang dipilih oleh sekitar 25 juta orang, kata Ahmad, dikutip dari Hops ID dari suara.com pada Senin 4 April 2022. Jika seandainya itu arahnya, maka hal yang kontroversi ini adalah langkah yang tidak elok. Lanjutnya, Ahmad pun menilai saat ini belum waktu yang tepat untuk memasukkan keturunan PKI ke dalam TNI. Dia menyarankan negara mencoba mempekerjakan mereka sebagai ASN terlebih dahulu, bukan di militer. Mesti diuji coba dulu untuk melihat keturunan PKI ini tidak membawa dendam dan tidak ada lagi muatan untuk infiltrasi ke berbagai organisasi. Jika sudah di-screening dengan baik, maka baru diperbolehkan TNI, kata Ahmad. Seperti diketahui, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengubah aturan seleksi penerimaan calon prajurit TNI. Yakini memperbolehkan keturunan anggota PKI untuk mendaftar sebagai calon prajurit TNI. Berbeda dengan Ahmad Nur Hidayat, aktivis media sosial Niko Silalahi mendukung kebijakan Panglima TNI tersebut. Dalam akun Twitternya, Niko mengatakan bahwa jangan karena kesalahan kakek atau orang tuanya sehingga generasi selanjutnya menerima hukuman. Sepertinya sang jenderal telah berlaku adil sejak dalam pikiran, katanya. Emang kalian mau jika orang tua kalian penjahat, terus kalian ikut serta dihukum atas kesalahan yang tidak kalian buat? Lanjutnya, itu disampaikannya saat pimpinan rapat penerimaan Taruna Akademi TNI, Perwira Prajurit Karir TNI, Bintara Prajurit Karir TNI, dan Tamtama Prajurit Karir TNI tahun anggaran 2022. Berita kedua, soal PKI dan TNI. Andika Perkasa dikuliti habis-habisan. Dia sangat karbitan, tak baca utuh undang-undang. Pakar hukum pidana Muhammad Taufik menilai, kebijakan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa membolehkan keturunan Partai Komunis Indonesia untuk mendaftar jadi prajurit TNI bisa masuk ranah hukum pidana. Jadi, Andika ini hanya mengutip kulit luarnya saja berdasarkan TAP MPRS 12/1966. Tapi dia lupa, pada masa Pak Habibie, negara ini ada produk yang luar biasa ketika Kapolri Badrodin Haiti, yaitu diundangkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999. Ungkapnya dalam diskusi yang diadakan oleh Pusat Kajian dan Analisis Data (PKAD). Lanjut Taufik, bahwa Jenderal Andika Perkasa membuat pernyataan ini bukan murni dari diri sendiri. Ia pun menyamakan Andika dengan tokoh menteri yang lain. Ya, Andika ini sama dengan menteri-menteri yang lain dan tokoh-tokoh yang lain, yaitu dia sangat karbitan. Saya melihat ini murni, bukan dari Andika, karena ini sepertinya sudah disetel. Lalu ada sebuah proses diskusi yang membuat seolah-olah ada aturan, paparnya. Taufik memaparkan bahwa ada aturan kedua selain TAP MPRS 12/1966 yang digunakan pemerintah untuk memberangus komunis, dan itu dimasukkan dalam pasal KUHP. Dalam pasal 107 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 jelas, itu tentang perubahan KUHP yang bunyinya berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara. Maka sangat disayangkan kalau seorang jenderal terburu-buru mengucapkan hal itu. Terlebih, jenderal berbintang yang referensinya sangat banyak, bebernya. Pada pasal 107A, undang-undang tersebut berbunyi, barang siapa yang melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan,
dan atau melalui media apapun dan menyebarkannya dan mengembangkan ajaran komunisme, Marxisme, Leninisme dalam segala bentuk dipidana penjara selama 12 tahun. Undang-undang ini real. Andika Perkasa saja tidak tahu, dan dia harus tahu hal ini. Maka jangan terburu-buru mengucapkannya. Meskipun 22 Desember tahun ini dia harus pensiun, dia seperti ditarget untuk menyampaikan sesuatu, ujarnya. Dalam pemaparannya, Taufik juga menyebut beberapa poin dari pasal 107 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 terkait dengan pernyataan Andika Perkasa soal keturunan PKI masuk TNI yang membeberkan pasal 107E. Pasal ini berbunyi, pidana penjara paling lama 15 tahun dijatuhkan untuk mereka yang mendirikan organisasi yang diketahui atau diduga menganut ajaran komunisme, Marxisme, Leninisme dalam skala bentuk dan perwujudannya. Mereka yang mengadakan hubungan dengan atau memberikan bantuan kepada organisasi, baik di dalam maupun luar negeri, yang berasaskan komunisme, Marxisme, Leninisme, atau dalam segala bentuknya, dengan maksud mengubah dasar negara atau menggulingkan pemerintahan yang sah. Andika bisa kena pasal ini. Jadi dia ini seperti mahasiswa tingkat persiapan ya. Jadi dia tidak melihat undang-undang secara utuh. Dia hanya melihat TAP MPRS 12/1966, tandasnya. Berita ketiga, jelek, Rocky Gerung, semprot Luhut, gara-gara puji Jokowi soal RI jadi tuan rumah G20. Pengamat politik Rocky Gerung mengkritik monohok Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Hal ini disebabkan karena Luhut memuji Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang membuat Indonesia menjadi tuan rumah KTT G20. Melansir dari wartaekonomi.co.id, pujian Luhut untuk Jokowi ini disampaikan di acara Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (APDESI) yang diwarnai seruan dukungan Presiden 3 periode. Dalam acara itu, Luhut memuji Jokowi yang dinilai memiliki peran vital dalam memelihara keseimbangan dunia dengan menyinggung G20. Presiden Jokowi memainkan peran yang sangat vital dalam memelihara keseimbangan dunia saat ini, kata Luhut. Banyak yang suka sama beliau, sehingga mempermudah pekerjaan-pekerjaan kami untuk melakukan kegiatan-kegiatan ini. Kita bersyukur Allah memberikan, Tuhan memberikan presiden seperti ini, lanjutnya. Rocky pun langsung memberikan komentar monohok mengenai pujian Luhut ke Jokowi itu. Hal ini diungkapkan secara belak-belakan di akun YouTube miliknya, Rocky Gerung Official, yang menyebut hal itu tidak perlu dibesar-besarkan. Pasalnya, G20 merupakan kegiatan penting yang cuma menunggu giliran, bukan karena prestasi Presiden Jokowi. Itu keliru, karena Presiden Jokowi, siapapun presiden hari ini, dia akan mendapat giliran untuk pemimpin G20. Karena ini bukan karena Presiden Jokowi berprestasi. Ini karena giliran, ucap Rocky, Senin 4 April. Rocky bahkan mengingatkan bahwa masuk G20 bukanlah sesuatu yang perlu terlalu dibangga-banggakan, apalagi sampai dipuji sebagai prestasi dari seorang Jokowi. Menurutnya, Indonesia masuk G20 karena faktor penduduk Indonesia masih banyak, sehingga skala ekonominya pun besar. Ia juga mencontohkan sejumlah negara yang tidak masuk G20 karena skala ekonominya kecil. Tak sampai di situ, Rocky juga mengkritik pedas Luhut untuk tidak membohongi rakyat dengan menggembar-geborkan mengenai prestasi Jokowi dalam menjadikan Indonesia tuan rumah G20. Jadi, skala ekonominya bukan ukuran untuk memuji Pak Jokowi. Jadi seolah-olah kalau G20 maka hebat. Tidak, lebih hebat Singapura dari kita karena pendapatan per kapitanya tinggi, jelas Rocky. Negara-negara kecil Finlandia, Skandinavia itu nggak masuk G20, padahal per kapitanya tinggi karena ini ukuran ekonomi. Jadi Pak Luhut jangan bohongilah rakyat seolah-olah G20 hebat betul. Nggak begitu, biasa saja.